Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu ilallah. Ihtasamtu fawwadtu amri ilallah. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi jidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abi Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita sopo baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduku. Lan baginda Nabi itu adalah orang yang benar. Masdukun lan diakui kebenarannya. Orang yang jujur lan diakui kejujurannya. Makanya gelarnya ialah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi. Sesungguhnya seseorang di antara kalian yujma'u dikumpulkan khalqahu penciptaannya fi batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina yauma 40 hari nutfah 40 hari nutfah masih berbentuk sperma, ya, berarti kadang USG gitu ya, USG selama 2 minggu atau 6 minggu itu masih terlihat uyak-uyakan, itu teh sperma sebetulnya, embrio. Karena sperma itu hidup para jamaah, sperma itu hidup. Jadi orang yang mengeluarkan sperma itu dengan tidak pada tempatnya itu zalim sebetulnya. Karena sebetulnya sperma itu hidup. Dan nutfah itu berada dalam batni selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan. Kemudian dari nutfah menjadi alaqah atau segumpal darah. Misla dalik selama 40 hari. Setelah 40 hari nutfah menjadi alaqah 40 hari pula. Summa yakunu mudghatan.
setelah menjadi alaqah, segumpal darah, lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Harus diketahui para jamaah, sesungguhnya proses penciptaan manusia melalui asbab nutfah, alaqah, mudghah itu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukti para jamaah. Bayangkan, dari setetes air hina, air mani bisa menjadikan manusia yang sempurna, jadi asbab lahirnya seorang manusia. Penciptaan Allah, keagungan Allah, bukti nyata keagungan Allah kita saksikan di dalam rahim seorang perempuan yang mana tidak bisa dijangkau dengan akal sekalipun. Bagaimana dari darah menjadi daging lalu menjadi bayi, menjadi janin, menjadi bayi dan hidup pula di dalamnya. Ya. Nah, setelah menjadi mudghah, mislu dalik, summa yursalu ilaihi malaku. Kemudian diperintahkan, diutus ilaihi kepadanya sopo malaikat. Berarti janinnya berusia 4 bulan. 4 bulanan lainnya katakan. 40, sisanya 4 bulan. Ya. Terus kan? Lalu diutuslah malaikat. Untuk apa? Fayunfahu fihi ruh, meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Ya. Ruh. Bi arba'i kalimat wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbir rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idan. Dan diperintahkan kalawan 4 kalimat ketetapan, yakni rezkihi, tentang rezeki, wa azalihi lan azalnya, wa amalihi lan amalna, wa syaqiyun aw sa'idan, dan penderitaannya maupun kebahagiaannya. Empat ketetapan yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia di dalam rahim. Artinya takdir Allah berlaku ketika 4 bulan tersebut. Skenario Allah mulai direncanakan, mulai berjalan, mulai ditetapkan. Kamu menjadi antagonis, protagonis kalau kata sinetron. Kamu mau jadi pembantu, menjadi tuan, sudah ada skenario di sini. Ya, ditetapkan oleh Allah. Wallahi, maka demi Allah, la ilaha illa ghairuhu, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah, mengerjakan suatu amal ahli surga, hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga menjadikan antara seseorang itu dengan surga hanya sebatas 1 jengkal. Akibat dia melakukan amal baik, sehingga surga dengan dia itu seolah-olah 1 jengkal. Saking getolnya ibadah ke Allah, melaksanakan kebaikan, ya, sejengkal, tinggal loncat ke surga masuk. Fayasbiku alaihi kitabun, tapi apa? Takdir Allah yang mendahului seorang itu. Faya'malu bi amali ahlin nar, mengerjakan sebuah amalan neraka.
Fayadkhuluha, maka masuk ia ke dalam neraka. Maaf para jamaah, kenapa kita penting sekali istiqomah dalam taat, di dalam ibadah? Karena kita saat ini belum dijamin oleh Allah sebagai orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Belum Pak. Seperti yang disampaikan oleh hadis tersebut. Kita sekarang beramal Pak. Beramal taat tuh ngaji getol, jamaah getol. Tapi jangan-jangan Pak, Allah takdirkan kita malah justru menjadi penghuni neraka. Apa jadinya? Bisa jadi di akhir hayat kita kelak justru malah kita berbalik menjadi pelaku maksiat. Bisa malah menjadi pelaku, sehingga menjadikan kita sebagai ahli biamali ahlina, sebagai orang yang melakukan pekerjaan ahli neraka. Maka apa? Fayadkhuluha, maka masuklah kita ke dalam neraka. Ya. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nar. Lalu salah satu di antara kalian mengerjakan sebuah amal ahli neraka. Maksiat, Pak. Slot. Ya. Pak, judi lah, katakan. Rampok, korupsi, begal, copet, zina, bengek, halinar. Mayakuna baina wa baina ila diragun. Saking maksiatna, antara seorang pelaku maksiat dengan neraka itu hanya sejengkal, hingga loncat neraka. Fayasbiku alaihi kitabun, tapi ketetapan Allah beda Pak. Beda. Takdir Allah itu lain. Malah fayamalu bi amalin ahli jannah, maka seorang itu berlaku mengerjakan ahli jannah, ahli surga. Fayadkhuluha, maka seseorang itu masuk ke dalam surga. Artinya keimanan seseorang itu, takdir Allah itu kadang-kadang bisa menjadi finish dalam parameter keimanan manusia. Kita menyangka seseorang maksiat itu ahli nar. Tapi jangan salah Pak. Jangan-jangan malah justru ketika dia mendekati ajal yang seseorang tersebut menjadi taubat, menjadi pelaku ahli surga, fayadkhuluha, maka masuklah ia ke dalam surga. Karena keimanan manusia itu dinilai pada akhirnya, dinilai pada ketika dia sudah masuk dalam proses mendekati akhir daripada usianya, matinya. Jangan menyangka kita sekarang seorang ahli ngaji tapi sudah dijamin oleh Allah ke dalam surga. Tidak, Pak. Karena kadang-kadang tidak sesuai dengan makna. Istiqomahlah dalam beramal, istiqomahlah dalam ketaatan, dan meminta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena semua itu rahasia Allah Ta'ala. Karena tadi ya sudah menjadi ketetapan mutlak. Manusia di dalam perut seorang ibunya 40 hari ditentukan semua. Rezekinya, ajalnya, matinya ditentukan oleh Allah. Surga dan neraka apa? Husnul khatimah, su'ul khatimah sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Amal yang seperti apa? Baik bahagia dan deritanya. Itu bab hakikat. Bab hakikat. Tapi jangan khawatir para jamaah. Itulah kenapa Allah menciptakan manusia akal, hati, mata, telinga, bibir,
tangan, kaki. Ini modal kita semua untuk ikhtiar. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridho Allah? Bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam taat? Nah, inilah bab ikhtiar kita, bab syariat kita untuk menjaga diri kita. Ya. Nah, bab hakikat itu kembali kepada Allah. Tapi di dalam syariat kita diberikan pilihan untuk mencari jalan batal, mencari jalan yang lurus, yang benar. Makanya istiqomahlah dalam beramal. Istiqomah. Karena kadang-kadang Allah yang menciptakan, ya Allah yang punya pilihan. Karena manusia itu tidak luput daripada ketentuan Allah Ta'ala. Itunya kita ejek dis arba'ina wawi. Iya orang jadi kikamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'a qalba syai'un mislu uzlah yadhulu biha medan fiqrat. Tidak akan manfaat hati syai'un mislu udas dengan semisal uzlah yadhulu biha medan fiqratan, masuk ke dalam kalbu tersebut medan dan fikir, ya ini medan tafakur. Hati kita tidak akan manfaat para jamaah apabila tidak diuzlahkan dengan tafakur, dengan berpikir. Karena akan masuk ke dalam kalbu tersebut, nyata tadi sebuah hamparan pikir, tafakur. Makanya tafakur sa'atan khairan min ibadati sab'ina sanatan. Tafakur meskipun sebentar itu ibarat ibadah selama 7 tahun. Berpikirlah dengan cara menyepikan hati kita. Kalau ujilah yang sebenarnya menyepikan secara lahir batin daripada halayak masyarakat. Enggak sesuai icing. Ujlahkan, tapi belajar untuk mengujlahkan hati kita meskipun sebentar. Kosongkan dari segala bentuk hiruk-pikuk keduniaan. Kosongkan saja. Berpikir tentang kealahan, oh ya Allah. Maupun berpikir tentang hal yang terjadi kepada diri kita, pikir. Ajak hati ini untuk memaknai apa yang kita pikirkan sehingga dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Penting tafakur teh sebetulnya. Makanya saya lebih rasa pengalaman Pak daripada ruang riung. Ruang riung gak ada gunanya menurut saya Pak. Kalau ngalamun saya sambil berpikir, ternyata alam teh seperti ini ya. Maha besaran Allah itu benar-benar luar biasa, nyata gitu. Situlah, Insya Allah tinggal awalnya gelis-gelis tuh ini, menah di tempat, weh, gitu, pamana. Tapi kudu adil, tong nempon gelis wae, gorengnya tempo, kita menegitunya, tapi ada ciptaan Allah, Insya Allah. Luar biasa. Berbanyaklah tafakur, berpikir dengan cara mengujlahkan hati, mengujlahkan kalbu, menyepikan. Tidak lain dan tidak bukan isi dengan kealohan. Dimanapun kapanpun ya
Ujelahkan dari sesuatu hiruk pikuk keduniaan, isi dengan kealahan. Allah, 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 Allah. Jangan sampai hati kita tuh terkena kotoran-kotoran yang bisa merusak. Karena hati ini berperan sekali ke dalam tubuh manusia. Bagaimana kondisi hati nak? Ngus goreng sangka kabatu rumpamana, kemudian berdebat berselisih anda. Duh, masya Allah, kernaon gitu, untung nak. Sudah mah hirup mah enjoy we, mensyukuri, nikmati yang ada, santai. Perbanyaklah tafakur, berpikir. Bisa mang kemah curang kaleuweung pak, curang ka hutan, tadabur alam, belajar tafakur di alam. Atau nafakuran masjid, ya masjid deh kenapa kosong bahaya? Orang-orang pada kemana ini? Apa mereka sudah sholatnya ke Masjid Agung Karawang ya? Tafakuran. Apa masjid kita kurang Asia? Apa gimana? Apa imamnya nggak pas ya bacaannya? Tafakuran. Apa memang zikirnya terlalu panjang apa ya imamnya ya? Gitu. Atau gimana ini? Apa beda mazhab gitu ya? Sama seujon nggak pak? Seujon. Berpikirlah apa yang telah Allah ciptakan sehingga menimbulkan keimanan kepada kita. Benar pak? Kesalahan saya ketika saya datang berkumpul, kumpul orang teh. Nah kadang pusing gak hulu. Ini sorangan di mah, pulang eta nanaon pak. Alladzina yatafakkaruna khalqis samawati wal ardh wa ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Eta kadang tafakur teh. Sehingga muncul kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Karena tafakur teh sing nepi supaya nepi kepada titik yang mana kita bisa membuktikan bahwa benar-benar keagungan Allah. Ya. Benar-benar keagungan Allah. Jangankan coba kita BAB saja kita pikirkan para jamaah, modal, boker katakan. Sudah ada belum peneliti penemuan yang sudah membuat tai dari makanan ke tai? Nggak ada pak, nggak ada yang mampu itu, nggak ada yang mampu. Karena sempurnanya manusia bukan hanya secara lahiriah, tapi dalamnya pun sempurna pak. Karena dalaman manusia ini pabrik semua pak, pabrik ini memproduksi makanan, memilih nutrisi dan racun sehingga yang baik masuk diserap menjadi vitamin dan sebagainya, yang jelek difilter, dibuang lalu dijadikan kotoran. Pikir oleh kita pak, betapa agungnya Allah menciptakan tubuh manusia benar-benar dalam keadaan sempurna. Bahkan saya pernah ngobrol dengan bidan pak, ngomong kayak gini ke saya, yang wajib bersyukur itu dokter pak. Emang kenapa bu? Dokter itu ketika meneliti dia mayit pak, teliti, bahkan urat-uratnya pun diteliti pak, terhitung berapa jumlahnya, dan ketika satu urat saja rusak itu bisa bahaya ke dalam tubuh manusia. Satu saja di antara ribuan urat yang ada di dalam tubuh itu bisa berdampak kepada manusia. Bayangkan betapa agungnya Allah Ta'ala menciptakan isi manusia zohiron dan isinya pun sempurna. Tidak ada yang sama sekali gagal pak. Itulah
Apalagi dilompatkan tadi dengan proses manusia yang diciptakan Allah melalui nutfah, sperma, segumpal darah, segumpal daging, lalu jadi janin. Dan di sana terdapat ari-ari, plasenta, ketuban dan lainnya sepaket dari nutfah tersebut. Di sana bayi yang ada bisa berkembang dengan makanan yang diberikan oleh ibunya dan bisa hidup tanpa bernapas. Itu pikir Pak, sehingga menjadikan sesuatu Masya Allah, betapa agungnya ciptaanmu ya Allah, maha besar Engkau yang menjadikan manusia seperti ini, menciptakan manusia. Pernah tidak terpikir oleh akal kita Pak? Harusnya berpikir ke sana. Jangan hanya nampak video-video YouTube menu po Facebook, sinangan ukur fitnah. Biar hulu. Hmm? Liar anak hulu. Wallahu a'lam bishawab.